Jemaat GKJ Kutoarjo, Shalom. Shalom. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada jemaat yang berkenan mengikuti ibadah secara online pada saat ini. Jika jemaat rindu memberikan persembahan, dapat ditransfer melalui rekening atas nama Bendahara GKJ Kutoarjo atau langsung ke kantor gereja pada saat jam kerja. Dapat juga melalui pengurus di kelompok dan pepantan masing-masing. Mari kita datang menyembah kepada Tuhan dengan pujian. Mari datang kepadanya dengan kesungguhan. Pujian Kidung Jemaat 37A bait pertama dan kedua. Batu karang yang teguh. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungmu. Walau aku berjerih dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurbanmu Kau selamatkan diriku. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Kembali kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 309 bait yang pertama. Biar ku tumbuh di batangmu. Biar ku tumbuh di batangmu, ya pokok anggur yang benar, supaya kau hidup kandangku menjadi ranting yang segar. Jika engkau beri berkat, aku berbuah yang lebat. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa, kami rindu mendengarkan sabda-Mu. Urapi kami, agar kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan diambil dari Injil Markus pasal 4, ayatnya yang ke-26
sampai ayatnya yang ke-34 yang berbunyi demikian. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah, lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun, dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya, kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Demikianlah Injil Yesus Kristus, yang berbahagia mereka yang mendengar dan melakukannya. Terpujilah Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kesetiaan dalam segala hal di kehidupan kita. Dalam membangun komitmen rumah tangga, sekolah, pekerjaan, dan berbagai hal lain. Termasuk dalam menjalani kehidupan dengan segala proses yang harus dijalani, sehingga kita dapat mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Bagaimana Tuhan ingin kita berproses dan mengalami pertumbuhan dalam hidup kita? Banyak dari kita yang senang melihat kesuksesan seseorang dibandingkan dengan proses yang harus mereka lalui. Proses atau bisa dikatakan perjalanan hidup seseorang sering ketutup atau tertutup dengan kesuksesan yang disandang oleh orang tersebut. Seperti misalnya kesuksesan Daud menjadi raja di Israel, lebih menjadi perhatian banyak pembaca dibandingkan proses yang harus dilalui oleh Raja Daud. Bagaimana Daud melewati proses itu. Ketika dia mulai dipanggil, diurapi, bagaimana dia harus bertahan dan juga berhadapan dengan Saul, juga banyak perjuangan-perjuangan lain yang harus dilakukannya. Proses hidup seseorang maupun diri kita, itu yang harus kita perhatikan, bukan hanya hasilnya. Mungkin seharusnya kita juga memikirkan mengapa Allah memperkenankan perjalanan hidup kita dengan segala proses yang ada dan harus kita jalani. Sebuah proses hidup adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari atau tinggalkan, tetapi menjadi penting bagaimana respon atau proses yang diperkenankan Allah terjadi. Proses itu jelas terbaca oleh kita dalam Injil Markus 4 ayat 26 sampai 28. Firman Tuhan menunjukkan bagaimana pertumbuhan benih sampai ia bisa tumbuh dan berbuah. Secara ilmu memang tidak bisa dipelajari. Tetapi
bagaimana benih sampai tumbuh, kemudian dia berbuah, itu proses yang harus dilalui dan seringkali sulit untuk kita melihatnya. Demikian juga kehidupan manusia di dunia ini sebenarnya adalah proses yang diberikan Allah sebagai kesempatan bagi kita untuk melaksanakan tugas mulia yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Jika hidup di dunia adalah proses seseorang menyiapkan diri dalam kehidupan berikutnya, dalam kehidupan selanjutnya, maka seharusnya kita menjalani dan melalui proses ini dengan baik. Merespon akan proses hidup yang Allah izinkan menjadi penting untuk masa depan setiap kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mengikuti proses yang Allah berikan kepada kita melalui kehidupan ini diperlukan adanya semangat dan pengharapan. Jika tidak ada pengharapan, maka kita tidak akan bisa mempertahankan hidup dengan segala gelombang permasalahannya. Karena kita tahu bahwa tidak ada hidup yang tanpa perjuangan. Pertumbuhan adalah panggilan Tuhan sebagai makhluk hidup ciptaannya. Setiap kita yang hidup dan diberi kesempatan untuk hidup, dipanggil untuk bertumbuh. Kita diciptakan oleh Allah dan dihadirkan di dunia karena misi Allah untuk menghadirkan damai sejahtera. Untuk sampai pada tahapan itu, maka pertumbuhan menjadi cara bagaimana makhluk ciptaan Allah bisa mengerjakan misi Allah di dunia. Mau tidak mau, jika kita ingin menjadi mitra Allah dalam mewartakan kabar baik, maka kita harus bertumbuh. Bagaimana kita bisa mewartakan misi Allah jika kita sendiri tidak bisa bertumbuh untuk mengerjakan misi tersebut? Pertumbuhan itu sendiri tidak memandang benihnya besar atau kecil. Allah hanya ingin supaya kita umatnya mengalami pertumbuhan. Firman Tuhan katakan biji sesawi yang kecil saja, jika dia bertumbuh maka ia akan menjadi sayuran yang lebih besar dari sayuran yang lain. Bahkan bukan hanya itu, pohon sesawi itu bisa menjadi tempat bernaung burung-burung. Burung-burung dapat membuat sarang di sana. Pertumbuhan yang berguna bagi ciptaan yang lain, agar mereka mendapat kasih Tuhan. Melalui biji sesawi yang kecil, kemudian bertumbuh, burung-burung merasakan berkat dan karunia Tuhan. Mereka juga mendapatkan kasih Tuhan. Apakah kita sudah bertumbuh, agar orang lain juga merasakan efek pertumbuhan kita? Atau kita masih bertumbuh untuk diri kita sendiri? Saudara-saudara, dampak dari pertumbuhan kita bukan untuk kesenangan diri kita sendiri, tetapi diharapkan juga bisa menyenangkan sesama kita, teristimewa menyenangkan Tuhan. Saudaraku, hari ini kita diingatkan untuk hidup berpengharapan agar kita mampu bertumbuh. Kita mampu menikmati dan menghargai serta menjalani proses kehidupan kita dengan berbagai persoalan di dalamnya. Dan yakinlah Tuhan selalu menolong kita. Saudara-saudara, warga GKJ Kuto Arjo, mari kita bertumbuh untuk berbagi berkat dengan sesama kita. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Marilah sebagai bagian dari umat Tuhan di dunia dan di segala zaman, kita mengingat dan menegaskan kembali iman kita dengan mengucapkan ulang pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut.
Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Bapa, kami mohon berkat-Mu agar kami dapat menerima sabda-Mu dan melakukannya, sehingga dalam kehidupan kami ada pertumbuhan yang kami alami. Bahkan kami boleh menjadi berkat bagi sesama kami dan ciptaan Tuhan yang lain. Kami memohon pertolongan-Mu untuk mereka yang sedang sakit. Berikanlah kesembuhan yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Istimewa saudara-saudara kami yang sedang menjalani masa isolasi. Kiranya Tuhan memberi penghiburan, semangat dan sukacita. Kami juga mohon kekuatan bagi mereka yang saat ini sedang bergumul dengan berbagai persoalan hidup. Hibur mereka yang berduka. Mampukan kami menjadi teman seperjalanan. Mampukan kami untuk berbagi berkat dengan mereka yang membutuhkan. Kami mohon berkat-Mu bagi keluarga kami. Ajar kami untuk mampu menjalankan peran kami dengan baik, sehingga kehidupan keluarga kami boleh berjalan dengan bahagia. Kami boleh menjadi keluarga yang juga adalah mitra-Mu dalam mewartakan kasih. Sebagai bagian dari gereja-Mu, kami mohon berkat agar kami boleh mendukung pelayanan yang ada. Dalam perjuangan dan pergumulan kami untuk mengatasi masa pandemi ini dengan baik, ajar kami agar tetap memiliki kedisiplinan yang tinggi dalam melaksanakan protokol kesehatan. Agar gereja Tuhan menjadi alat dalam memelihara keselamatan. Ya Bapa, kami serahkan seluruh program pelayanan yang ada dan pakailah kami untuk mampu menjadi alat dalam pelayanan kasih. Kami mohon berkat bagi janda, duda, anak yatim piatu, mereka yang tersisih dan terlantar. Ya Allah yang Maha Pemurah, kami juga mohon berkat bagi bangsa dan negara kami. Berilah kesehatan dan hikmat serta kemampuan bagi pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Ya Allah yang Maha Kudus, dengarkanlah permohonan kami yang kami pinta di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita nyatakan syukur kita pada Tuhan dengan mengingat firman-Nya di dalam 2 Korintus 8 ayat 12 yang demikian bunyinya. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita pujikan Kidung Jemaat 396 bait pertama, Yesus segala-galanya. Yesus segala-galanya, mentari hidupku, sehari-hari dialah penopang yang bila ku susah berkesan, aku pergi kepadanya. Sandaranku, penghiburku, selalu
Mari kita bangkit berdiri, kita serahkan persembahan ini di dalam doa. Ya Tuhan, terimalah persembahan syukur dari umat yang telah Engkau selamatkan ini. Jadikanlah persembahan syukur ini suatu berkat bagi pelayanan kasih dan keadilan. Kami berdoa dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu pada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.